Halo guys, balik lagi bersama gua, Insep. Pada video kali ini, gua akan melanjutkan pembahasan light novel anime Tensei Shitara Slime Dataken atau yang biasa dikenal Tensura. Gua akan melanjutkan pembahasan dari part yang sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, gua saranin nonton terlebih dahulu. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, boleh dong ditekan tombol subscribe-nya, agar channel ini bisa terus berkembang. Berbeda dengan pertempuran sengit, namun stabil melawan Vega. Lawan Arios dikelilingi oleh suasana yang tegang. Dimabukkan oleh kehebatan skillnya, Arios mengamuk seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Ultimate Enchantment diwujudkan sebagai pistol yang bisa menembak sebanyak yang diinginkan Arios. Ada juga pedang di tangan kanannya. Ini adalah senjata yang dibuat oleh skill Multiple Weapons milik Orlia. Kedua senjata ini jauh lebih kuat daripada senjata tingkat mitos biasa. Dengan menggunakan senjata tersebut, Arios mampu membantai para kesatria. Dia tampak seperti tiruan dari Retan Kondo. Pemimpin Blue Knight kesatria Blue Oxian dan Khan bekerjasama untuk menantang Arios. Perbedaan persenjataan yang terlampau jauh, tetapi untungnya level skill mereka setara. Khan menggunakan harga dirinya sebagai Greater Demon untuk mengganggu Arios dengan sihirnya, dan Oxian menggunakan ilmu pedangnya yang brilian untuk menghadapi Arios. Kekuatan fisik dan daya tahan pedangnya diimbangi oleh beberapa lapisan sihir Khan dan Oxian. Meski begitu, peluang menang nyaris nol. Oxian seorang bangsawan nihilistik, tidak ingin menang melawan lawan yang tidak akan terluka oleh serangan langsung. Dia menyadari fakta bahwa pedangnya tidak akan patah, dan berusaha membuat pertempuran ini berlangsung selama mungkin. Dia tidak ingin musuh mencapai Leon yang dicintainya. Pertempuran yang menakutkan baru saja dimulai. Red Knight Friend dan Yellow Knight Kizuna, komandan kesatria merah dan kuning, bertempur melawan Orlia. Fran adalah seorang yang menyegarkan dengan kecantikan kulit kemerahannya, bersenjata ringan dan fokus pada kekuatan serangan. Kizuna bertubuh kecil dan mengenakan pelindung seluruh tubuh yang berat. Beruntung bagi kedua wanita ini, Orlia kurang memiliki semangat juang. Orlia sangat berhati-hati. Tidak seperti Vega dan Arios, dia berhati-hati tentang skillnya. Namun bagi Fran dan Kizuna, ini adalah lawan yang terburuk. Semua sihirnya telah jatuh di depan perisai Orlia. Orlia bereksperimen dengan Multiple Weapons untuk melihat senjata apa yang bisa dia buat. Dia memberi Arios pedang, dan memberi Mai busur bulan sabit. Dan untuk dirinya sendiri, dia telah menyiapkan Morning Star dan perisai menara. Dengan ini, dia bisa menguji kemampuan serangannya dan pertahanannya, dengan mereka berdua sebagai subjek tesnya. Orlia dengan perlahan namun pasti mulai terbiasa dengan senjata yang dia buat dengan Ultimate Enchantment. Mai berada di medan perang, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan perasaan tidak enak. Dia tidak mengerti gunanya bertarung, tapi tidak mungkin melawan Mikael. Bahkan Yuki yang dia percaya adalah pengikut Mikael, dan Mai tidak bisa menang melawannya. Di sisi lain, dia tidak merasa ingin mengarahkan pedangnya pada kesatria yang tidak memiliki dendam padanya. Jadi dia hanya tetap di pinggir dan menonton.
Jika dia benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran, situasinya akan berpihak pada para malaikat sejak lama. Tetapi itu tidak terjadi. Gui dan yang lainnya pergi untuk menghadangnya. Tetapi ada badai salju di luar kastil. Itu adalah ulah Felzar. Gui telah melawan Felzar beberapa kali sebelumnya, baik dulu maupun baru-baru ini. Dan dia jelas sangat kuat. Karena itu, Gui harus menjadi orang yang menghadapi Felzar. Selain itu, Felzar yang saat ini tidak menahan kekuatannya. Buktinya adalah bahwa dia telah berubah dari seorang gadis menjadi wanita dewasa. Dan matanya bukan warna berlian biru laut yang biasanya, tetapi berubah menjadi keemasan. Kedua matanya bersinar dengan cahaya misterius, jahat dan bersinar terang. Itu adalah bentuk asli Felzar, dengan bentuk manusia ketika dalam mode pertempuran. Melihat ini, Gui menyadari bahwa dia serius. Dan Felzar menjadi gila karena emosi. Dia kemudian menantang Gui dengan senyum lebar di wajahnya. Gui juga melawan dengan serius. Itu akan sama saja dengan bunuh diri jika bersikap lunak pada Felzar. Dengan begitu, tepat di langit di atas kastil, pertempuran terjadi antara dua kekuatan terkuat di dunia. Gui itu kuat. Nilai eksistensinya begitu tinggi hingga hampir mencapai 40 juta. Tapi Felzar berbeda. Felzar tidak hanya sekedar 2 kali lebih kuat dari Gui dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Dia bukan hanya saudara perempuan Sang Pencipta. Dia adalah yang paling absolut di dunia. Dan Felzar tidak pernah serius. Bahkan saat berurusan dengan adik perempuannya Felgrin, dia selalu menanggapi dalam bentuk seorang gadis. Artinya dengan kekuatannya sendiri dibatasi. Bahkan ketika dia memusnahkan Veldora, dia hanya memberikan serangan main-main. Ini berarti serangannya sangat hemat energi. Satu-satunya saat dia menjadi serius adalah saat dia menghadapi Gui. Satu-satunya alasan Gui mampu melawannya secara seimbang adalah karena kemampuan bertarungnya yang superior. Pertempuran seperti biasa berujung pada jalan buntu. Dan kemudian Gui tersadar. Orang ini sebenarnya tidak sedang dikendalikan. Tetapi tampaknya itu adalah hasil dari tidak berani melawan. Karena itu sejalan dengan keinginan Felzar. Felzar sepertinya sangat senang. Itu adalah tampilan yang sangat familiar yang hanya bisa dilihat di tengah pertempuran. Alih-alih kabar baik, ini adalah fakta yang mengecewakan. Keinginan lama yang terbendung yang telah ditekan selama bertahun-tahun hanya untuk dilepaskan karena Veldway dan yang lainnya. Itu berarti hubungan ini tidak akan membaik sampai Felzar diyakinkan. Jika dia hanya dikendalikan, itu sudah cukup untuk melepaskannya. Tapi karena dia tidak dikendalikan, tidak ada yang bisa dilakukan Gui. Felzar bukanlah tipe orang yang menanggapi persuasi. Satu-satunya cara untuk membuatnya sadar adalah dengan Gui untuk tinggal bersamanya sampai dia puas. Sambil mengeluh tentang ini, Gui mencibir tanpa rasa takut. Dan kemudian dia dengan senang hati menghadang Felzar. Di atas kastil, bahkan lebih tinggi dari Felzar dan yang lainnya, yang berdiri di depannya, Veldway dan Zalario adalah Diablo. Veldway menghindari pertarungan dengan Diablo. Diablo adalah iblis yang merepotkan. Mengetahui hal ini, dia ragu-ragu untuk menghadapinya. Veldway meninggalkan kastil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Diablo berpikir untuk menghalanginya, tetapi Zalario tidak mengizinkannya. Dia kesal karena didorong-dorong. Dan terus terang dia ingin menolak. Namun karena itu adalah perintah dari atasan langsungnya, dia memutuskan bahwa dia tidak punya pilihan selain menerima situasi. Zalario meski enggan tetap merasa percaya diri. Dia baru saja bereinkarnasi tetapi tubuhnya dalam kondisi yang sangat baik. Sudah lama sekali sejak dia mengarahkan dirinya sepenuhnya. Tetapi dia tidak akan hancur. Dan itu mengangkat semangat Zalario. Zalario mengambil inisiatif. Dia mengeluarkan Dark Egg Palms.
Itu adalah teknik yang sangat sederhana, yang melibatkan memasukkan energi sihir ke salah satu telapak tangan. Tetapi kekuatannya tidak dapat diukur. 8 proyektil energi terpisah terbang menuju Diablo. Diablo dengan ringan menghindari proyektil dan memelototi Zalario. Kondisi Zalario yang sekarang berbeda dari saat dia menyerbu labirin Ramiris. Sekarang dia memiliki tubuh fisik. Dia dapat sepenuhnya melatih kekuatan tubuh utamanya di Istana Monster. Dengan nilai eksistensi lebih dari 20 juta. Dia yakin bahwa dirinya tidak akan dikalahkan bahkan oleh True Dragon. Tidak perlu khawatir membuang sedikit energi, karena itu akan pulih dengan cepat. Tapi Diablo hanya membalas dengan mencibirnya. Zalario kesal dengan sikap superior Diablo. Itu mungkin taktik untuk mengganggu pikiran lawan. Tetapi Diablo tidak mengincar itu. Dia dengan tulus dan sungguh-sungguh mencoba memberi nasihat. Fakta bahwa Zalario memahami hal ini membuatnya semakin kesal. Diablo juga telah berjuang sampai mati melawan Zegion. Zegion juga merupakan majin tipe serangga dan sangat kuat. Selain itu, dia telah diberi sel Rimuru dan hanya memiliki sedikit bagian yang bisa diserang. Jadi bahkan bagi Diablo, dia adalah lawan yang sulit dikalahkan. Sejumlah kecil bagian yang dapat diserang adalah aturan yang dibuat untuk membatasi diri yang telah ditetapkan Diablo untuk dirinya sendiri. Aturan Diablo sendiri adalah bahwa dia tidak akan menargetkan bagian-bagian yang terbuat dari sel Rimuru. Karena aturan ini, ketiga gadis iblis itu juga tidak mampu mengalahkan Zegion. Namun kemudian, Zalario tiba-tiba teringat. Dia belum pernah mendengar nama Zegion sebelumnya, tetapi itu terdengar tidak asing baginya. Zegion adalah nama orang yang Dino nyatakan menyusahkan dan bahkan Zelanus sendiri telah menyatakan ketertarikannya. Jika dia bertempur sampai mati melawan orang seperti itu, maka Zalario mulai menganggapnya serius. Pertempuran antara Diablo dan Zalario akan segera dimulai. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasannya. Buat kalian jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan yang paling penting nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu kalau channel ini update video terbaru. Oke, sampai jumpa.